mujizat. Sebelum dunia ada, sebelum dunia ada, bersamamu telah sepanjang sejarah, sepanjang sejarah manusia, ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, tulus dan selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat. Kau yang Alfa, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selalu. Kau yang Alfa, Kau Alfa Omega, luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Oh, 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 oh. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Sama-sama katakan, hidupku penuh mujizat. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Luar biasa, amin. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesusku luar biasa. Tuhan kita Raja Maha Besar dan amin semuanya. Semuanya bersuka cita bagi Tuhan dan bersorak-sorai. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersenang bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersiang bernyanyilah,
menyembah Dia. Raja Maha Besar, datang menyembah Dia. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Bernyanyi, bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Bernyanyilah, bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kita punya Tuhan yang maha besar, amin. Amin. Saya mau sama-sama nyanyi dengan saya ya. Kita latihan dulu ya sama-sama ya. Ikutin saya ya. Yuk. Shubidubidup, shubidubidup, shub, shubidup, shub, shubidup, shub, shubidubidup, shubidubidup, shub, shubidup. Semua. Shubidubidup, shubidubidup, shub, shubidup, shub, shubidup, shub. Oke, sebentar. Semuanya ikutin bisa ya nanti ya. Kata-katanya cuma shubidubidup, shubidubidup gitu aja ya. Yuk sama musik main dulu. Kita coba dulu ya. Shubidubidup, shubidubidup, shub, shubidup, shub, shubidup, shub, shubidubidup, shubidubidup, shub, shubidup, shub, shubidup, shub, shubidubidup, shubidubidup, shub, shubidup, shub, shubidup, shub, shubidubidup, shubidubidup, shub, shubidup, shub, shub. Oke, bisa semua? Bisa. Kita mau nyanyi yang kenceng ya nanti ya. Oke, music. Yeay. Terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan lawan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sama-sama ya, kita mau shubidubidup, yuk. Go, shubidubidup, shubidubidup, shub, shubidup, shub, shubidup, shubidubidup, shubidubidup. Sekali lagi. Shubidubidup, shubidubidup, shub, shubidup, shub, shubidup, shubidubidup, shubidubidup, shub, shubidup, shub, shubidup. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan
hati jiwa, dapat saksikan kuasanya, takutkan bagai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Tanpa semangatku, dan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sukanyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dan mata semangatku, dan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sukanyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Mari lambaikan tangan kita. dan mata semangatku, dan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sukanyata penuhiku. Sukacita sukanyata penuhiku. Sukacita sukanyata penuhiku. Shubidubidup, shubidubidup, shub, shubidup, shub, shubidup, shub, shubidubidup, shubidubidup, shub, shubidup, shub, shubidup, shub. Sorak-sorai paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Amin, amin. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saya percaya melalui setiap pujian yang kita naikkan, bukan saja hati Tuhan disenangkan, tapi jiwa kita makin disegarkan. Tuhan makin memberikan kekuatan pada kita. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan.
dengan segenap hati kita. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah berakhir. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah berakhir. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengalir dalam hidup kami, yang tak pernah kering. Mari bersama-sama kasih Yesus. Kasih Yesus Mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah. Kasih-Mu membebat hidup kami, kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa. Biar kasih-Mu mengalir dalam kami, Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir penuhi hati kami, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, ku merasa. merasa teduh. Sebab Aba ya Bapa, Engkau sumber perteduhan hidup kami. Di tengah terik kerontang dan panasnya dunia ini, kasih Tuhan selalu menyejukkan, meneduhkan, memberikan kesegaran yang sejati. Ini yang kami rindukan Tuhan. Tidak lepas dari kasih-Mu. Lebih dari apapun Tuhan. Biar hidup kami ditemukan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya. Hidup kami sebagaimana mengalami perteduhan yang abadi dalam Tuhan. Hidup kami juga membawa keteduhan bagi sesama kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Ini hidup kami Tuhan. Kau tilik hati setiap kami. Ini hati yang haus dan lapar dan dahaga akan kebenaran-Mu. Yang kami rindukan Tuhan bicara pada setiap kami. Dicelikkan mata hati kami. Roh Kudus Kau karib kami yang sejati.
Ajari kami Tuhan, terjemahkan hati Bapa buat setiap kami. Sehingga keluar dari ruangan ini, sebuah kebenaran anyar ditanam dalam batin kami. Jadi benih yang bertumbuh, berbuah lebat. Jadi berkat bagi dunia ini. Kami siap ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sangat diberkati. Sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Teman-teman shalom, kita tetap berdiri ya. Tetap berdiri dulu. Sudah capek semuanya? Oke, kita berdiri dulu. Silakan teman-teman pemusik bisa kembali ke tempat. Kita akan bersama-sama memperkatakan firman dengan kuat. Amin semuanya. Semuanya orang-orang hidup di sini yang hidup memuliakan nama Tuhan berkata-kata dengan kuat. Amin. Yuk, nggak hafal boleh lihat layar di depan. Yang belum bisa baca nanti ikuti perlahan-lahan ya. Kita akan bersama-sama memperkatakan di 2 Korintus 9 ayat 8. Siap semuanya ya? Siap semuanya? Oke. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sekali lagi, 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman baik yang mengikuti streaming di KJS Worship dan juga yang ada di sini. Dan salam takzim, salam hormat, Prof. Steph. Di tengah-tengah kita ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Jarang-jarang loh ya, Prof. Steph di sini. Nanti teman-teman yang mau menimba sumur hikmat dengan beliau dipersilakan kalau dibuka sesinya loh ya. Karena habis ibadah biasanya pada apa? Lapar. Kelihatannya saya lihat beberapa wajah masih lapar di sini. Boleh deh, saya punya tiket ini, tiket untuk makan dan minum gratis, tapi ambil sendiri ya. Tempatnya di sini. Tolong Tan, kita ke Amerika Selatan sebentar. Nih videonya. Kayaknya gorengan ini ya, gorengan khas Meksiko nih. Nah, pakai tangan, pakai lengan. Nanti kalau haus sampingnya ada minumnya. Nih lagi diaduk ya, pakai bumbunya. Ya, langsung on the spot makannya. Ya, dilapin di baju ya untuk ngelapnya. Mantap ini gorengannya, ada bumbunya, bumbunya di kaosnya itu ya. Oke. Ya, ini diaduk pakai tangan ya, ngaduknya asik ini. Mantap. Nah, langsung dimakan, diminum segar ini. Iya, masih ada bumbu terakhir sentuhannya, cepit di ketiak. Oke, ya. Ya, ngomongnya kiri ya, kayak gitulah ya. Saya sih mending ada batu, mending saya cemil pelan-pelan. Serius, itu ada. Serius ada, konon memang ketiak kita mengandung molekul dan unsur kimia khusus yang membuat makanan lebih sedap katanya gitu. Kalau saya sih mending saya kasih Kak Mista aja. Ya, orang bilang mending batu aja Pak dimakan. Yo gimana ya kalau cuman itu yang disajikan. Hari ini kita mau nengok ada sebuah batu yang bicara banyak dalam hidup kita ya. Ini ada batu buat orang biasa mungkin lah batu apa, tapi orang-orang yang modelnya kayak model Holy Melek yang sukanya neliti batu-batuan karena pengen sekolah arkeologi, ini batu Myanmar. Ini namanya batu Akadu dalam bahasa Akadia, Sumeria kuno itu batu ini mengungkap sebuah temuan unik. Yuk kita baca Alkitab dulu ya. Kita sama-sama buka kitab suci, kita jalan-jalan ke perjanjian lama, kita baca kisah para raja-raja di 2 Raja-Raja 25. 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 30, judulnya Yoyakhin dikasih
dikasihani. Bacanya jangan dipisah ya, bukan dikasihani tapi dikasihani. Ayat 27. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Merodak, Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. 28. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Ayat 30. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Dapat voucher makan dan minum di hadapan raja, ruang VVIP. Yang percayalah tidak pakai kempetan-kempetan kayak tadi ya. Raja apa? Yoyakin dikasih jatah. Pak, ceritanya gimana ya? Baca sendiri, kalau saya ceritain semua nggak mau baca Alkitab nanti. Ini seru Yoyakin ini. Dia punya bapak namanya agak-agak mirip Yoyakim, dan En. Dia punya kakek juga namanya Yosia. Seru kalau kita baca ini kisah kerajaan, ini seru sekali. Singkat cerita Yoyakin, teman-teman kalau nanti baca berbagai versi, dia punya beberapa nama. Ada yang namanya itu Konya, tapi juga Jekonia, Yekohnya, itu variasi namanya. Raja ini dia hidup tidak takut akan Tuhan, kemudian dia ikut pembuangan ke Babel bersama keluarganya dan orang-orang yang kuat, yang ditinggal itu hanya orang-orang lemah. Kemudian dia dipenjara. Nah, nanti kita lihat Tuhan bikin apa dengan hidupnya ya. Hari demi hari raja memberi Yoyakin ini regular allowance, jatah reguler yang sudah tetap. Kalau dikasih jatah reguler, kue dan sirup tadi doyan, teman-teman. Tapi tentu jatahnya Yoyakin tidak seperti itu. Kok tahu Pak? Nanti kita lihat. Makanya saya ajak teman-teman jalan-jalan dulu ya kan. Sekarang jalan-jalan virtual kita ke Berlin. Wah, Berlin kota mana? Kota di mana? Jerman ya, bukan jejer kauman, ini beneran Jerman ya. Ini ada museum asik sekali namanya Museum Pergamum. Wah, kayak gini nih. Di museum ini semua peninggalan zaman Syria, raja-raja zaman Babilonia yang sekarang jadi Irak itu ada di situ. Lalu saya tarik teman-teman masuk ke sebuah temuan. Batu yang tadi ini sebetulnya dalam bahasa Arab al-wahyawasin al-taminiatuk, itu batu yang menjelaskan mengenai jatah hariannya Raja Yoyakin. Yang jelas bukan kue dan sirup pakai tangan tadi. Dijelaskan, ini temuan arkeologis, bukan dongeng, Alkitab ini beneran. Ketemunya di mana? Nanti kalau ke museum itu ada namanya gerbang Istar. Ya, gerbang Istar itu sebuah gerbang dari 8 gerbang di kota Babylon. Dekatnya itu ada gudang bawah tanah. Ketemu tablet itu tadi. Bukan tabletnya Ivar yang pinggi-pinggi itu bukan ya. Tapi ini tablet tanah liat cuneiform tulisan paku Sumeria. Tulisannya jatahnya itu ya ada minyak, ada tepung dan sebagainya, makanan-makanan yang Alkitab berkata sekadar cukup. Tapi kan lumayan seumur hidupnya. Ya menunya podoe tinggal diukur-atik ya, pokoknya menunya sama, regular allowance. Pak, tapi kan yang penting cukup. Ya enggak apa-apa. Pertanyaannya cukup itu berapa? Ada buku yang bagus sekali nih, tulisannya Mbak Liam ini. Just enough. Cukup. Bukankah kita harus mencukupkan diri dalam segala hal, betul kan? Tapi ada sesuatu yang berbeda loh. Kalau sebetulnya jatah kita 10, tapi kemudian ada hal yang kita kerjakan dan wis kamu cukup aja lah, kamu bikin error terus 1 saja. Itu sebuah kekonyolan. Oke, saya ulang sekali lagi nih. Harusnya Ronald tuh harusnya rutin di multimedia belakang, kan? Sekarang lagi sabat sebentar. Kenapa? Begitu mulai ibadah sudah ditampilkan slide-nya, tiba-tiba dimunculkan apa? YouTube nongol di situ. Buka Google, lah ini kok jatahnya kurangi, cukup
di sini dulu aja. Ya, itu contohnya. Sekarang kita mau lihat dulu. Raja Yoyakin. Secara namanya nih artinya ya, Yahweh atau Jehovah telah menetapkan. Keren ya arti namanya ya. Jadi kalau kita punya nama Yoyakin, tapi jarang orang Indonesia nama Yoyakin, pakai bahasa Inggrisnya Jekonia, Jekenaya. Ya, Tuhan sudah menetapkan, namanya tuh keren. Hanya saja tiba-tiba garis hidupnya tidak sekeren namanya. Dia melakukan apa yang jahat. Nanti kalau teman-teman ke Vatikan, ada chapel, itu ada kayak bahasa Inggrisnya itu seperti kayak bulan kecil, kayak little moon yang pajang di atas di pintu gerbangnya. Ini sebenarnya gambaran antara siapa? Yosia dan juga cucu dan anaknya. Dia sedih kenapa kok tidak ngikutin jejakku yang ngikut Tuhan. Mereka terpisah ini, seperti itu. Sekarang kita buka di Yeremia, ini kisah sedih Yeremia ini. Yeremia 22 ayat yang ke-24. Nabi Yeremia memberikan nubuat. Kalau para penafsir dan juga orang-orang sekuler bilang ini kutukan. Wah serem banget, kayak dongeng ya, kutukan ya. Yeremia 22 ayat yang ke-24 sampai ke-30 judulnya nubuat melawan Raja Konya. Nanti kita lihat Konya itu siapa. Yang jelas bukan Konya jelly ya, gini Konya. Ayat 24, demi aku yang hidup. Aku itu siapa? A-nya besar ya, huruf kapital ya, aku besar itu Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Yoyakim nama bapaknya, Raja Yehuda adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku. Stop dulu teman-teman, cincin meterai di tangan kanan sebuah lambang otoritas dan juga kecintaan Tuhan. Oke, sekalipun, ini yang tragis, kalimat lanjutannya setelah koma ini. Namun aku akan mencabut engkau. Ini kalimatnya kalau kita baca pakai intonasi keras loh. Ada tanda apanya nih? Tanda seru. Agak ngamuk ya Tuhan ya. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu. Ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti. Ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain yang bukan tempat kelahiranmu, di sanalah kamu akan mati. Tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ, mereka tidak akan kembali. Adakah Konya ini suatu benda yang hina, yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Hai negeri, dengarkanlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, perhatikan ayat 30. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, sebagai seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas takhta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Ini serem sekali loh nubuatannya loh. Ada satu kalimat yang ketika saya baca ini gores kuat di batin. Lelaki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Waduh, itu kayak putusan hakim yang boom. Semua kamu kerjakan boleh, usaha apapun boleh, tapi tidak akan berhasil. Aduh kok konyol. Masih ingat khotbah yang kemarin itu. Di titik tertentu kita buat kesalahan, itu beda ketika kita masih di level yang berbeda. Ketika Nabiah siapa yang kemarin kita bahas? Miriam, dia lagi ngobrol sama abangnya behind his Moses back, di belakangnya Musa loh. Artinya ngomong mungkin ini personal chat gitu ya dengan antara keluarga. Lah yo piye itu adik kita Musa kok malah kawin lagi sama bukan Mbak Kus ya, perempuan Kush gitu loh. Tiba-tiba kok ya the message bilang Tuhan overheard, dengar. Dibilang itu lashon hara, mateng kowe. Akhirnya kena kusta. Di titik tertentu kesalahan sepertinya sepele. Tiba-tiba boom, datang hukumannya.
Nah yo yakin Pak kan banyak yang tidak takut Tuhan dan berbuat jahat. Tapi ini kok serem sekali. Perhatikan sejak awal namanya itu indah loh. Tuhan sudah ditetapkan jadi apa ya? Kita kan lihat ya. Ayat 24 itu sebagai apa? Cincin meterai. Cincin meterai itu teman-teman kalau di konteks zaman dulu dan zaman Alkitab itu cincinnya gede memang. Jadi kalau ada surat keputusan maklumat dekrit dari raja itu nanti ada cairan yang dituang, dia kayak cairan malam gitu, itu ada stempel pakai cincin meterai ini loh. Jadi itu ada otoritas yang Tuhan limpahkan, itu kapasitas raja. Begitu raja ini bikin ulah 1, 2, 3, Tuhan itu kan akunting sejati ya, dihitung. Sudah nih di titik ini tidak mungkin lagi terselamatkan, sudahlah buang saja. Dibuang kemana? Jadi dikatakan negeri yang jauh, kamu pengen pulang tidak bisa, bahkan kamu mati di situ. Dibuang di Babilonia. Salah satu potongan tablet tadi dikatakan akhirnya kan di penjara itu kan. Kemudian ketika aneh terjadi, pemerintahan Babilonia diganti Ewil Marodak. Bahasa aslinya adalah Emil Marduk atau yang dikasih oleh rakyat Marduk. Dia dapat favor, dapat kemurahan, dikasih tiket itu tidak seumur hidup, tak kasih regular allowance, jatah ransom harian. Penelitian arkeologis menemukan rupanya Tuhan itu ya, walaupun ini bocah ini nakalnya minta ampun, tetap ada yang namanya second chance atau kesempatan kedua. Diampuni sih diampuni, tapi biasanya kalau sudah diampuni tetap kasih Tuhan dialirkan, nanti ada perbedaan tanggung jawab dan mandat plus berkatnya. Ya, coba ditilik sekali lagi teman-teman, kita ngintip lagi ya 2 raja-raja yang tadi ya, 2 raja-raja 25 yang ke-30. Dan tentang belanjanya, belanja itu kan kalau dulu perhatikan raja itu urusannya APBK, apa itu? Anggaran pengeluaran belanja kerajaan. Kalau ini kita kan APBN, negara, ini kerajaan. Tiba-tiba belanjanya dikurangi, disunat, drastis sekali, cuman yang sekadar untuk hidup dan perlu tiap-tiap hari. Dari yang strata kerajaan, mainnya triliun ini, mega triliun, kuintilun, tiba-tiba wes cukup 10.000 sehari, nah, kayak gitu. Teman-teman bisa bayangin enggak? Saya enggak ngerti dia ngalami post power syndrome pada dia dulu jadi raja, tapi di temuan arkeologis di tablet, salah satu tablet itu dikatakan dia berteman dengan sesama tahanan di penjara. Nama tahanan itu Ewil Marodak itu tadi. Siapa itu Ewil Marodak? Anaknya raja. Yang dia tuh konon mau mengkudeta, jebloskan ke penjara. Di penjara wong sesama tahanan ya kan, ngobrol curhat-curhatan. Entah gimana akhirnya ini naik jadi raja. Nggak lupa dia ya, ini koncoku dewe ini. Sudahlah, tak ampuni. Aku kasih kesempatan, kasih blessing. Diberkati kan hidupnya? Diberkati, sudah untung nggak dibunuh loh. Dapat makan di hadapan raja itu sudah tamu agung. Hanya apa Alkitab menulis sekadar yang perlu tiap-tiap hari, ada 2 kata tambahan, selama hidupnya, all the days of his life. Standar berkatnya Tuhan itu kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, itu unlimited, tidak ada batas, tergantung kapasitas nampung kita seberapa gede. Tiba-tiba didegradasi, diturunkan hidupnya sedemikian rupa loh teman-teman. Ini yang tragik sekali. Makanya ketika hidup kita tidak takut akan Tuhan, itu ada sesuatu pemotongan demi pemotongan. Next Nathan, diklik. Itu Nathan apa dia di hadirat Tuhan terlalu teduh? Oke, sebentar ya. Sekarang saya mau belum. Saya mau ajak teman-teman untuk kita nengok dulu. Kata allowance dalam kamus, ini kamus Mbak Miriam, bukan Miriam Nabiah tapi ini Miriam Webster ya. Itu ada kata allowance tapi kuno. Kuno itu sekarang jarang dipakai, itu bahasa teknisnya arkaik. Apa bahasanya? Arkaik. Arkaik itu kuno. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia ada kata renjana. Renjana itu kasih yang penuh atau limpah-limpah. Sekarang jarang orang bilang renjana. Arkaiknya allowance itu ya, itu gini loh, menyediakan dengan kuantitas yang sudah tetap. Jadi misalnya begini, Esther ini siswa SD ya kan,
Papi kasih uang saku 10.000. Oh seneng Esther ya kan, 10.000. Naik tingkat, naik jenjang jadi SMP. Karena papi ini sayang, kasih setia tidak berubah sekarang dan selama-lamanya mau ikut Yesus kita 10.000 terus ya gitu loh. Padahal nih SMP sudah banyak fotokopi, walaupun zaman digital nih mungkin gurunya ini era tahun 70 jadi pakai fotokopinan kabeh gitu loh. Naik jenjang lagi SMA. Ya karena papi hari ini dahulu sekarang selamanya tidak berubah, tetap 10.000. Kuliah S1 sampai S4 mentok S5. Samsung aja saya S berapa? 23 ya. Tetap 10.000. Kira-kira itu adil atau tidak? Enggak ya? Karena kan kebutuhan meningkat, ada namanya inflasi. Oh, enggak peduli inflasi, yang namanya allowance tetap tak kasih segitu. Jadi sekiranya Raja Yoyakin ini punya kebutuhan yang meningkat, ya regular terus, ya wes bejo tak kasih, kayak gitu loh. Teman-teman bisa ngerti, karena hidup kita kan dinamis. Ingat ya, kita suka nyanyi lagu apa? From glory to glory to glory. Artinya kapasitas kita diluaskan. Kalau doa Yabes, kiranya Engkau memperluas daerahku, teritorialku, digedein dong Tuhan. Nah, kita mesti ngerti kita ini diberkati untuk memberkati. Kalau kita diberkati ditampung meledak akhirnya kita kayak gitu ya. Nah sekarang teman-teman kita mau lihat ini, kita jalan-jalan ke sekolahan anak-anak di seluruh dunia. Beberapa sekolahan ini mereka punya jatah makan siang yang berbeda-beda. Kita tengok ya, yuk Nathan. Ini makanan di Inggris. Di Inggris mereka punya pie gembala, ada pir, sayur dan yogurt. Di Amerika mereka punya sandwich, mereka punya chip, yogurt juga, susu dan apel. Di Kuba mereka punya ropa vieja atau sapi cincang dan nasi. Di Norwegia mereka punya sandwich yang dibelah, strawberry yogurt. Di Nigeria mereka makan nasi, kemudian kacang merah dan juga pisang goreng. Di Perancis ada anggur, ada ayam, salad, kemudian roti baguette dan juga keju, ada puding nasi. Di Rusia mereka makan bubur dan juga sosis. Di Meksiko mereka makan roti torta. Kemudian di Jepang makan nasi, makarel dan juga bayam yang diasamkan. Di Filipina mereka makan nasi dan perut babi yang digoreng atau leghorn kawali. Di India mereka makan nasi, saag panir dan juga dal makhani. Di Korea ini yang enak ya, nasi ungu, sup, kemudian bulgogi dan juga beberapa yang lain. Enak-enak ya. Di Semarang makan apa? Soto. Nanti makan nasi bungkus kesukaannya Kak Rona. Dikalain dulu. Tapi apa semua gitu? Kalau sekolahnya sebulan bayarnya yang satu 50.000, yang satu 1.500.000, atau bahkan ada sekolah-sekolah bayarnya pakai USD. Sama nggak makan siangnya? Beda. Loh, judulnya sama-sama makan siang. Saya ingat saya kalau makan siang dulu demi penghematan, yang penting duit regular allowance nih untuk beli buku, saya ke musola, tidak untuk sembahyang tentunya, tapi buka keran saya minum air kerannya itu biar kenyang gitu loh. Sudah makan siang? Sudah. Apa itu? Mineral water. Dari tempat ibadah kan sudah kudus itu kayak gitu loh. Loh, sama-sama judulnya makan siang. Setiap negara beda ya? Beda. Ini kalau ini di Nigeria. Jadi ada kajian bagus ya, buku yang buat penelitian makan siang seluruh dunia. Dicek masing-masing itu ternyata intinya satu saja. Sesuai kapasitas. Sekolahnya mampu ya sudah siapin. Yang penting ketercukupan gizinya terpenuhi, kan lagi sekolah ini. Itu cukup itu aja. Nah ini saya pinjamkan dari teman-teman di Kanada, mereka bikin kalau kita mau ukuran makan yang sehat itu ya. Yang pertama seperti ini nih, satu kepal ini, one fist ini karbohidrat. Karbohidrat, nah kepalanya kan beda-beda tuh ya. Kepalanya saya sama kepalanya Seva kan ya beda. Jangan kepalanya Seva pakai kepalanya saya. Kok itu enggak normal itu ya kan. Satu kepal ini karbohidrat nasi ini. Kalau enggak nasi ya kentang juga bisa, produk pasta juga bisa. Jangan dibalik, satu kepalnya kepal RT Pak, itu habis gitu ya. Kemudian one hand, fish vegetables, satu telapak tangan ini loh. Satu kepalnya nasi, satu ini apa? Sayur dan ikan loh.
ini ikan bahasa Indonesia. Tolong jangan terjemahkan ikan bahasa Jawa. Yang ketawa itu ada pengalaman Prof. Steph menarik teman-teman dari negara Sumatera itu datang ke negara Jawa. Nah di Jawa ini ada bahasa yang unik. Jadi kalau orang-orang Jawa baik di Jawa Timur dan di tengah ini ada conversation-nya gini, wis mangan durung, wis, sudah makan belum sudah, iwake opo. Nah problemnya penerjemahnya di sini. Iwak itu ya, itu bukan penyanyi rap tahun 90 Iwake bukan, oke? Iwak itu ikan, betul ya kan? Terus ikannya apa? Mestinya diterjemahkan lauknya apa, betul ya kan? Nah teman-teman dari Sumatera ini pede. Bu mau makan, oh ya ibu ini langsung menerjemahkan. Bukan lauknya Pak, ikannya apa? Balik nanya, ada ikan apa Bu? Oh ada ikan sapi, ikan ayam. Oke, sandangannya ada ikan apa lagi itu ya? Ikan tempe itu enggak disebut Pak, itu strata bawah tempe tahu itu. Ikan telur. Teman-teman yang biasa dulu tinggal di daerah Kerajaan Sriwijaya heran. Ternyata keturunan Raja Mataram ini keren. Ada ikan sapi ya. Itu bahkan Carolus Linnaeus belum nulis di bukunya itu ya. Ikan sapi ini kayak opo ya. Ikan ayam lebih keren lagi. Akhirnya Bu, saya mau ikan sapi. Om Gunawan bilang gitu. Saya ikan ayam Bu. Saya berharap sudah ngeluarin HP mau di status baru ini, spesies baru ditemukan ya. Datanglah daging sapi dan ayam. Loh kok kayak gini? Lah yo ini ikan ayam. Ini ikan sapi, itu kesalahan penerjemahan ya kan. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah ikan yang daging putih itu loh teman-teman ya. Jadi kalau mau yang sebanyak ini ikan, jangan daging merah bahaya itu. Apalagi daging-daging yang lain. Itu lebih sehat seperti itu ya. Kemudian one palm atau satu telapak ini ya, itu adalah protein. Nah ini baru yang daging merah itu yang ikan beneran gitu ya. Mau sapi, babi, telur dan ayam setelapaknya. Itu ukuran yang standar orang Kanada ya. Baru one cupped hand, satu telungkup ini ditandai itu untuk buah. Buah, kacang-kacangan dan biji-bijian. Pak, aku mau jadi frutarian aja Pak. Buah saja, sehat. Tentunya tubuh kita Tuhan sudah desain sebagai omnivora ya kan. Kalau makan buah saja, saya ingat ini bukan general tapi mungkin kasus khusus, tapi pendiri yang punya perusahaan apel yang cuma separuh itu digigit itu. Beliau jadi frutarian, akhir hidupnya mengalami kanker pankreas. Dan tentu kalau tidak seimbang memang ada hal-hal yang terjadi. Nah ini makan yang proporsional tuh kayak gini. Nanti dijamin kalau tidak proporsional kepalanya Pak, saya mau kepalan TSOL Pak. Nah, teman-teman pemusik ini lihat kalau teman-teman TSL kalau makan tuh ajaib ya. Seperti vakum cleaner, shoot sedapin semua. Tapi untung selaras dengan energi yang dibakar ya. Kalau enggak itu kan bisa mengembang ke kanan ke kiri seperti itu. Nah ini proporsional sesuai porsi. Nah tapi kalau kita sudah porsinya segini, tiba-tiba dikurangi. Jadi satu sendok. Nah kalau dengan alasan biar ramping oke. Tapi kalau memang Pak enggak ada makanan ini loh Pak, melas Pak. Itu kan kurus lama-lama betul ya. Nah itulah sebetulnya yang bisa terjadi dalam hidup kita ketika kita jadi orang yang tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena yang penting itu dipercaya Tuhan, betul gak sih? Itu dulu, perkenan Bapak dulu turun dalam hidup kita, baru nanti perkenan manusia itu akan ngikutin, jangan dibalik. Karena begitu kita nyari perkenan manusia, nanti segala cara dipakai termasuk mendukakan Roh Kudus, menyakiti hati Tuhan, dan itu sebenarnya kayak rel itu. Rel yang di atas ada gerbong dosa nyambung, ujungnya binasa. Yo yakin melakukan itu berulang-ulang di hidupnya. Sehingga akhirnya tetap dia diampuni loh. Dia dapat favor, saya bilang dia dapat favor. Tapi ya sekadar cukup, porsinya enggak berubah-ubah, tetap terus. Pak, tapi yang penting dia akan hidup toh Pak. Oke betul. Tapi ingat, dia punya panggilan Yahweh. Tuhan sudah menetapkan dia jadi meterai di tangan kanan, cincin meterai.
yang harusnya jatahnya satu bangsa, bangsa ini bisa mewarnai peradaban zaman itu bahkan sampai hari ini, tiba-tiba dia downgrade jadi tawanan. Tawanan kalau kehendak Tuhan masih oke, kayak Yusuf di penjara juga tapi ujungnya kemuliaan. Ini di penjara, ya akhirnya naik lagi tapi muntok muter di situ seperti firman berkata, dia pengen pulang ke negerinya tidak pernah bisa. Bahkan Alkitab dengan tegas menulis dia laki-laki yang tidak pernah berhasil. Itu tragis loh teman-teman. Itu seperti kita punya kapasitas banyak tapi tidak dipercaya, kemudian dipangkas hidupnya, kita tidak bisa kemana-mana. Itu konyol sekali. Setiap kita kan punya tanggung jawab berbeda, betul ya teman-teman ya. Sesederhana apapun di hadapan manusia loh ya, di hadapan Tuhan value atau nilainya itu tetap berharga. Amin. Misalnya Yuli dipercaya ini untuk menjaga Tommy. Itu kan domba yang keren ya Tommy ya. Domba yang aktif sekali ya kan. Yuli kan juga mesti aktifnya sama, tapi sudah biarin aja lah. Itu nanti ditagih sama Tuhan. Yuli mana dombaku yang tinggi langsing itu. Kok jalan-jalan terus. Sesederhana itu loh. Tanggung jawab apa? Mandiin. Kan sederhana ya mandiin ya. Tapi di hadapan Tuhan, wow, siapa tahu Tuhan lagi ada di dalam orang itu. Bukankah yang paling hina itu Tuhan ada di situ, amin? Itu loh. Jadi ikut Tuhan itu tidak usah muluk-muluk teman-teman. Istilah saya itu sini kini, here and now. Yang ada di sini itulah Tuhan yang Tuhan percayakan. Kini itu yang sekarang, tidak usah nunggu besok-besok. Sekarang aja kerjain dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini kalau kami pemusik ngumpul itu kan biasanya satu hari Pak Nanda cerita, ya kita ini kan main siapa yang nonton ya? Wong kita ya ada yang nonton di sini, tapi kan kita main untuk Tuhan. Kalaupun kita rekam di YouTube tuh tidak untuk dapatkan subscriber atau viewer, enggak loh, kalau ada itu bonus saja. Tapi untuk kita evaluasi teknis, ya puji Tuhan banyak yang nonton dan diberkati. Tapi ada satu penonton kita yang setia bahkan sebelum mulai ibadah sudah hadir di sini. Siapa itu? Tuhan Yesus. Makanya kalau ibadah jangan on time, tapi before time. Kita yang nunggu Yesus, jangan sang raja itu nunggu kita. Before time. Sembah dengan all out segenap hati, teriak-teriak gitu loh. Ya masa kita sama orang sepak bola kalah. Ya kan ada teriak-teriak sampai mungkin sama temannya guncang-guncang. Kita sudah diselamatkan, dikasih anugerah, kasih masuk surga. Harusnya kan kita gak berhak sama sekali ya. Nyembah yang ngasih kita kehidupan tuh haleluya. Tepuk tangannya pun ini loh, inframerah zaman dulu ya, tidak menyentuh gitu, sekarang bluetooth gitu ya, sekarang wifi, tidak usah nyentuh Pak. Ini tepuk tangannya kayak gini. Teman-teman jangan seperti itu. Kerjakan semuanya dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang terakhir, sama-sama kita buka di 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Next Nathan. Kita baca bersama-sama di 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Judul perikopnya memberi dengan sukacita membawa berkat. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tadi kita perkatakan loh bersama-sama. Ini versi, salah satu versi Alkitab dikatakan, and God is able, dan Tuhan itu sanggup to make all grace abound to you. Membuat semua anugerah itu limpah berbuah-buah dalammu, so that in all things at all times, dalam segala hal, di sepanjang waktu, having all that you need, you will abound in every good work. Kita ini limpah dalam segala pekerjaan yang baik. Nah, Nathan tolong diklik. Saya bacakan satu versi terjemahan yang menarik dari The Passion. The Passion ini terjemahan Perjanjian Baru ya. Ya, Tuhan tuh lebih dari siap untuk melimpahimu. Overwhelm tuh kayak kita direndam di air gitu, kerendam, benar-benar kerendam, nggak cuma diciprat-ciprat gitu ya. With every form of grace, dengan berbagai bentuk anugerah. Jadi anugerah ini ada format dan casing yang unik ya, berbeda-beda. Sehingga engkau akan memiliki more than enough of everything, lebih dari cukup dalam segalanya.
artinya tidak kurang, amin. Tapi lebih dari cukup dalam segalanya. Every moment, setiap waktu, and in every way, dan dalam dengan segala cara, Dia akan membuat engkau berlimpah dengan kelimpahan dalam setiap hal baik yang engkau kerjakan. Saya tutup dengan ini terjemahan Alkitab mudah dibaca ya. Menarik sekali terjemahannya nih. Dan Allah dapat memberi berkat yang berlimpah-limpah kepadamu. Amin. Lebih daripada yang kamu perlukan, sehingga kamu selalu berkelimpahan, kamu akan memiliki lebih daripada cukup untuk setiap pekerjaan yang baik. Jadi ini prinsip ini bahkan orang-orang di dunia sekuler, di dunia manajemen ngerti banget. Mereka yang bergerak di corporate itu ya ngerti ada yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility, alias yuk nyumbang. Kita perhatikan tiap kali hari besar, kalau di kekristenan ada Paskah dan Natal, itu selalu banyak loh perusahaan berlomba-lomba. Mereka ngerti kalau ada yang namanya pekerjaan yang baik, itu seperti tanah yang subur ini. Namanya juga perusahaan, melakukan apa saja yang bisa mendatangkan untung dengan modal seupli-uplinya, semungil-mungilnya. Kasih aja segini, ini orang-orang di pantai sudah happy doli gitu loh ya. Itu orang dunia. Tapi Alkitab mengajari memberi dengan sukacita versi Tuhan itu bisa kontras dengan versi kita loh. Sukacita itu artinya di dalam segala hal, bahkan itu jadi korban syukur ketika kita naruh yang paling berharga. Kalau kita memberi itu jangan tanggung-tanggung, kasih yang terbaik yang kita bisa kasih itu dijamin ya, ketagihan. Itu bukan saya ngomong, ada sebuah buku finansial. Kalau kita memberi itu seperti nagih, ada seperti adiksi, nyandu memberi, pengen memberi terus. Saya berdoa setiap kita jadi orang-orang yang jadi pemberi yang limpah dalam Tuhan, amin. Pemberi itu tidak harus materi loh teman-teman, tapi juga termasuk materi, oke? Tapi apa yang ada dalam diri kita ini loh. Susah enggak orang senyum? Susah Pak, kalau senyum sudah make up tebel, retak kabeh. Kemarin Mami sempat senyum, khawatir ada smiling lainnya kayak gitu loh. Kalau make up enggak boleh senyum ya kayak geisha gitu loh, kayak patung kan serem. Senyum dalam ilmu senyum itu, ilmu wajah itu ada senyum tulus, senyum 1/4 tulus, 1/8 tulus, dan pura-pura itu ketahuan dari cara titik-titik di wajahnya itu. Nah tapi kalau kita senyumnya tulus, ya kemarin saya senyum pada hampir 1.000 orang teman-teman, nyalami ini tamu undangan itu loh, berdiri sekian jam, sampai ini tidak bisa turun lagi. Tapi saya itu sekalian eksperimen, sekian ratus orang saya coba senyumnya saya separuh saja, yang ini saya cuman senyum simpul, yang ini saya full out. Dan saya temukan ketika saya senyum, apalagi dengan gesturnya, dengan ini, mereka ikut kayak gitu loh. Karena yang kita berikan ke orang itu nular balik ke kita, amin. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan tidak pernah berutang dalam hidup kita. Yang terbaik, dikatakan Tuhan itu sudah di sini lebih dari siap untuk melimpahi kita, amin. Saya berdoa tidak ada yang kurang sukacita di sini, tidak ada yang kurang kasihnya, tidak ada yang kurang buah-buah rohnya, tapi berlimpah dalam hidup kita, amin. Dan kita berdoa, kita belajar dari Bapak Yoakim yang dia selesai dengan sekadar perlu. Tapi kalau hidup kita jatahnya adalah limpah, sekali lagi kita diberkati untuk memberkati. Sebelum kita pulang ke rumah Bapak, biar dunia ini tahu dan kenal Tuhan lewat hidup kita. Sebagai kita ini saluran yang tidak ada apanya, kotorannya. Tahu saluran ada kotorannya? Suatu hari Om Sam bongkar saluran belakang karena banjir semua yang di situ. Air tidak bisa ngalir keluar karena banyak kotorannya Om Sam ya, sehingga tidak bisa ngalir. Akhirnya setelah dibongkar dari sini ke situ, ditemukan berbagai macam benda arkeologis dan bernilai tinggi. Dari sikat gigi itu hampir 4 lusin, 4 kali 12 berapa itu. Kemudian ini juga yang agak horor ya, pakaian dalam era purbakala itu banyak setumpuk gitu. Kemudian ada hanger yang juga tekuk, jadi artefak masa silam ngumpul semua di situ. Lah pantas air tidak bisa ngalir dari situ. Lah kalau hidup kita penuh dengan yang error, ada pahit, dendam, sakit hati disimpan, itu berkat Tuhan nyumbat semua tidak bisa ngalir keluar. Saya berdoa semua sumbatan dibersihkan, amin.
Yang beres semua terjadi, orang lihat kita senyum aja, wih ini kok aku mengalami Tuhan sendiri, senyumnya tulusnya luar biasa. Bukan kita yang dilihat, tapi semakin orang lihat kita, semakin nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat kebenaran yang kami terima. Benih ini biar masuk dalam tanah hati kami, tertanam kuat, dipecahkan, tumbuh dengan sehat. Jiwa kami makin dibaharui, roh kami makin dikuatkan. Tubuh kami mengikuti kehendak Tuhan. Kami jadi orang-orang penyalur kasih Tuhan yang kuat, semakin hari semakin kuat. Biar tidak ada jatah yang dipotong, tidak ada porsi yang dipersempit, tapi setiap kami memenuhkan tujuan Tuhan dalam hidup kami, digenapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kami juga mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada Prof kami, yaitu Prof Stefanus Karnadi. Terima kasih sudah main ke sini. Moga betah. Jadi bisa menjadi salah seorang pastor di sini. Iya, banyak yang mengaminkan, Pak. Tuh, depan, belakang, tengah semua mengaminkan, Pak. Jadi jadilah kehendak Tuhan ya, Pak ya. Ya. Ya, kami sangat senang jika Tuhan mengaruniakan Bapak sebagai pastor kami, karena kami akan punya satu pastor lagi ya. Ya, jadi kita doakan supaya kehendak Tuhan yang jadi. Jadi jangan dipaksakan. Semua yang dipaksakan itu akan tidak baik ya. Pakaian yang kekecilan dipaksakan akan sobek. Kebesaran pun dipaksakan akan gombrong. Jadi kita menurut saja dengan Tuhan ya. Kemudian teman-teman yang terkasih, kita juga mau berdoa agar kita juga segera dapat membeli bangku-bangku. Jadi kan kita tidak akan melantai lagi. Dalam waktu dekat kita percaya bahwa kita akan segera dapat membeli bangku ya. Jadi kita akan duduk di kursi, kita akan beribadah di kursi. Tepuk tangannya mana ya? Kan seru. Nanti Pak Gunawan kesini lagi kita sudah duduk di kursi ya. Jadi tidak lesehan lagi ya. Oke, itu kemudian kita akan makin semangat dan pada bulan Maret kita akan ada wawancara dengan orang-orang yang akan menyerahkan keluarganya ke Yayasan Sekolah Kehidupan atau School of Life ya. Jadi Pak Fandi langsung yang akan mewawancara mereka. Jadi kita berdoa supaya Tuhan memberikan yang tepat. Kalau hanya mereka yang benar-benar butuh dibantu, ditolong, butuh uluran tangan Tuhan lah yang masuk ke tempat ini. Jadi bukan orang-orang yang hanya ingin iseng aja gitu ya. Itu saja, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah menonton kami di YouTube. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih sudah like, subscribe, and comment. Dan kami harapkan siaran kami akan selalu menjadi berkat. Gitu ya. Kita akan selesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau tuntunku
Sekali lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Gembala Agung, setia membimbingku selalu, tetap tinggal mudah, kemurahan-Mu naungiku sepanjang hayatku, naungiku sepanjang hayatku, naungiku sepanjang hayatku. Kami mengucap syukur, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Gembala Agung kami. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah yang limpah dan tidak pernah berkekurangan hidup kami dengan segala yang baik. Kami mengucap syukur untuk sesi ibadah kesempatan kali ini selesai dan ibadah yang terus naik mengepul di hadirat dan di hati Tuhan tidak pernah usai dalam hidup kami. Engkau Tuhan Maha Baik yang menghadapkan wajah-Mu yang penuh dengan damai sejahtera pada setiap kami. Engkau memberkati setiap umat yang Kau kasih dengan berkat yang terbaik, kemurahan yang limpah, hati yang lekat padamu ya Tuhan, jiwa yang terus menerus dibaharui, roh yang makin hari dibangun dengan keperkasaan yang makin kokoh di dalam-Mu, dan tubuh seluruh sel hidup kami memuliakan nama Tuhan, bersinar-sinar dengan kesehatan yang ajaib. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami terima berkat terbaik sepanjang pekan ini. Kami berjalan dalam kesetiaan dan ketaatan, dimeteraikan semua yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan pujian bernyanyilah, Dia bangkit keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk Gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan pujian bernyanyilah, Dia bantu keselamatan,